warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya masih bisa menjumpai teman-teman sekalian pecinta podcast kesayangan kita, tempat berbagi orang-orang inspiratif. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak. Siapapun punya cerita untuk dibagi. Sebelumnya saya minum dulu guys, haus. Silahkan. Kalau minum boleh. Ya, silahkan. Mumpung lagi lebaran. Ini cara minum host kayak gini loh. Gitulah cara minum hostnya. Maaf ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, seperti biasa guys, saya selalu mendatangkan orang-orang yang luar biasa. Saya usahakan untuk selalu mendatangkan orang-orang yang luar biasa, berganti tiap kalinya. Karena apa guys? Karena kita itu membutuhkan banyak sekali motivasi dan tiap orang itu pasti berbeda pengalamannya. Dan pasti juga kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dengan orang-orang yang baru. Itulah motivasi saya untuk mendatangkan orang-orang yang luar biasa berbagi cerita di podcast pakai otak. Sebelumnya saya perkenalkan bintang tamu kita yang luar biasa telah hadir di samping saya. Satu kehormatan Pak, saya bisa hadir. Maksud saya satu kehormatan Bang, saya bisa mendatangkan Bang di podcast kita. Sebelumnya bintang tamu kita ini merupakan alumni dari Mustafawiyah Purba Baru. Dan setelah dia lulus dari Mustafawiyah Purba Baru, akhirnya dia merantau dan menjadi seorang tenaga pengaman di salah satu perusahaan di Batam. Dan setelah itu beberapa tahun dia merantau, akhirnya dia balik lagi ke kampung guys. Dan dia akhirnya bekerja juga di salah satu SPBU di Mandailing Natal. Dan sambil itu juga dia sambil kuliah di salah satu kampus terbaik di Mandailing Natal. Dan dia sudah berada di semester tingkat akhir. Dan sambil kuliah juga, dia juga merupakan seorang petani milenial. Dia menanam semangka. Nah, tentu menarik sekali untuk kita bahas ini. Bagaimana sih cara bercocok tanam semangka, ya kan? Nah, langsung saja kita panggilkan sahabat saya, abang kita, Mawardi. Wow, luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, luar biasa sekali Abang Mawardi hadir di tengah-tengah kita bersama. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mawardi Nasution. Alamat Desa Sirambas, Oke. Kecamatan Penyambungan Barat. Wow. Itulah tadi perkenalan dari sahabat kita Mawardi, bintang tamu yang luar biasa. Langsung kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Selamat datang ya, saya ucapkan di podcast silakan. kita. Alumni Mustafawiyah Purba Baru. Menjadi alumni dari pesantren yang begitu dikenal oleh orang dengan lulusan-lulusan yang tidak diragukan lagi. Ya. Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan sewaktu di pesantren itu banyak termasuk apa itu? menggali ilmu-ilmu agama yang begitu dalam. Termasuk yang sekarang hilang dipakai orang itu ilmu faraid. Oke, jadi dulu itu masih sempat ya dipelajarin ya. Iya. Itu yang dikhawatirkan akan berlarut-larut hilang gitu ya. Iya. Dan suatu kesyukuran ya berkesempatan untuk menempuh pendidikan di pesantren ini. Iya. Apa yang Anda rindukan kalau misalnya melihat dari sekarang Anda bukan lagi anak santri? Apa yang Anda rindukan dari pesantren Anda? Yang saya rindukan itu ketika bersama dengan kawan mengaji. Oke. Kenapa bisa Anda merindukan hal itu? Karena di dalam waktu mengaji kami itu banyak sekali hal-hal yang kami lewati. Oke. Salah satunya ketika kami mengaji malam, Yap. itu dari Mustafawiyah ke Penyambungan, ke rumah guru. Oke, jadi itu bergantian gitu ya ke rumah guru Iya, gitu ya. bergantian. Terkadang ketika pulang ke pondok, kita sulit mendapatkan angkot untuk pulang. Jadi bagaimana caranya kita nyampe ke sana? Kita akan menyetop mobil yang lewat, siapapun itu. Pokoknya kita minta tolong supaya sampai ke Mustafawiyah. Ini posisinya malam hari gitu ya? Ya, malam hari. Oke, ini saking mengejar mengaji ini ya? Iya. Nah, karena memang kalau kita udah lulus gitu ya, kegiatan rutinitas mengaji itu mungkin udah mulai berkurang gitu ya. Sudah mulai berkurang. Sehingga itu yang paling Anda rindukan. Iya. Kalau misalnya mengingat teman-teman Anda dulu yang satu kelas dengan Anda di pesantren, apa momen tergokil yang paling Anda ingat? Yang bikin Anda kadang kalau mengingat itu pengen ketawa aja mengingat itu.
Kalau mengingat momen pengen ketawa Iya. waktu di Mustofawiyah, Iya, apa yang bisa Anda bagi? itu dulu waktu sholat, Oke. ya, ya maklumlah kalau di pesantren Oke. orangnya itu kan banyak. Yap. Ketika kita sholat, yang sering hilang itu sendal. Oke, jadi itu benar-benar gokil ya. Tiap Iya. kita beli sendal baru hilang gitu ya. Beli sendal baru hilang. Oke, nah biasanya kalau Anda kehilangan sendal seperti itu, pasti Anda pernah mengalami itu ya. Iya, Apa yang biasanya di pikiran Anda waktu itu? di pikiran ya gimana sih orang ini bisa berubah. Oke. Nah itu. Jadi harus diubah secepatnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita mau sholat, Yap. kita kan ini takut hilang sandal nih. Jadinya gimana itu? Jadi sandal itu Ditenteng ya. bukan ditenteng. digembok. Bukan. Enggak juga. Kita taruh pas di depan kita. Oke. Kalau kita sholat, pokoknya kita sholat itu sendal akan kelihatan. Oke, ini bisa jadi merubah fokus kita ya. Sebenarnya bukan merubah fokus. Tapi ini mengulas cerita yang Iya, dulu. Kita ini tadi mengulas cerita yang dulu. Ya seperti itu lah. Kita kan masih usia-usia remaja. Iya. Saking takutnya ini barang sering hilang, uang nggak seberapa untuk membeli Iya. sendal. Akhirnya kita inisiatif bawa sendal gitu ya. Ini jalan terakhir mungkin gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya mungkin tidak untuk dilakukan untuk di zaman sekarang ya kalau seperti itu. Iya, kalau di zaman sekarang jangan lagi lah Jangan lagi dilakukan ya. kayak gitu. Kayaknya nanti merubah fokus kita ya, nggak fokus lagi sholat. Oke, luar biasa sekali cerita yang bisa dibagikan oleh bintang tamu yang luar biasa. Dan dengar-dengar setelah Anda lulus dari pesantren, Anda merantau ke Batam dan jadi security. Kenapa bisa seperti ini? Iya. Kota Batam itu kota keras. Oke, saya tidak pernah merasakan yang namanya merantau. Bagaimana Anda menyatakan keras kepada saya? Apa yang bisa saya terima dari kata-kata Anda merantau itu keras sekali gitu? Saya bilang kota keras di Batam. Ya. Kita yang dari pesantren ya masuknya ke masjid. Oke, harusnya gitu ya. Iya, seharusnya masuk ke masjid jadi imam, jadi guru mengaji. Dan ini justru ke Justru masuk ke pengaman. Oke. Jadi kenapa bisa pengaman? Sebenarnya di pengaman ini mengambil sebagai batu loncatan. Oke. Jadi pernah juga meneteskan air mata ketika jadi pengaman. Oke. Apa yang Anda ingat waktu itu menjadi pengaman ketika Anda meneteskan air mata? Ketika meneteskan air mata, Gara-gara apa biasanya kemarin itu? ya saya kan sekolah 7 tahun di Mustofawiyah. Menggali ilmu agama. Ya, menggali ilmu agama. Oke. Jadi timbul pertanyaan dalam hati, saya belajar 7 tahun kenapa hanya sebagai Ujung-ujungnya seperti ini. ya pengaman. Itu di pikiran kita itu aja terus Iya. yang apa ya, jadi sebuah pertentangan gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah di setelah bergantinya waktu Ya. ada yang menawarkan mengaji. Oke, di Batam juga. Ya, di tempat itu juga. Jadi sekaligus malamnya mengawasi, mengamankan, itu bisa besoknya untuk mengajari mengaji. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, dengar-dengar Anda setelah itu berhenti, pulang lagi ke kampung, Iya, pulang ke kampung. kerja sebagai SPBU. Iya, kerja di SPBU. Apa kemarin motivasi Anda? Saya termotivasi kerja di SPBU Oke. karena saya kan lagi melaksanakan kuliah. Oh, udah kuliah ya, Ya, udah masuk kuliah. Udah Oke. masuk kuliah. Nah, terus kenapa kemarin kerja di SPBU? Untuk biaya dalam kuliah. Biar bisa mencari biaya sendiri gitu ya. Ya, biar tidak membebani orang tua. Oke, ini yang luar biasa sekali guys. Jadi kita itu kuliah boleh-boleh saja asalkan kita tidak memberatkan orang tua. Iya. Oke lah kalau orang tua kita Mampu. memberikan kita apa yang kita inginkan ya. Tapi kalau memang kurang mampu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kecuali kita bisa mencari untuk kita sendiri. Ini benar-benar bintang tamu yang luar biasa guys. Orang yang sangat ini berpikir di luar kotak gitu ya, mencari jalan keluar. Nah, tidak memandang apapun pekerjaannya. Iya. Yang penting halal dan bisa memberikan sesuatu masukan kepada kita, income yang luar biasa. Wow, luar biasa sekali bintang tamu kita. Dan dengar-dengar sekarang Anda juga sibuk dan fokus dalam bertani semangka. Ini benar-benar luar biasa guys, bertani semangka. Apa yang bisa Anda bagikan mengenai cerita ini? Iya. Di
bidang bertani semangka, saya pikir untuk mendapatkan hasil yang cepat itu di dalam kebun semangka. Kenapa saya bilang cepat? Ya, kenapa? Itu waktunya cuma 65 hari. 65 hari sejak kita menanam bibit Ya. atau sejak menanam Sejak biji? menanam biji, 65 hari sudah. 65 hari sudah kita bisa panen. Oke. Dan biasanya apa lagi yang bisa Anda bagikan setelah panen 65 itu buah-buah Anda itu sudah ada pasarnya atau masih Anda menjajakan lagi? Sebenarnya kalau sudah panen itu sudah ada yang Udah ada kian langsung ya. mengambil. Udah ada yang meminang kian ya. Udah. Oke. Nah, bagaimana Anda ini menurut Anda pemasukan yang Anda dapatkan dalam bertani ini? Apakah masih kurang dengan apa yang ingin apakah masih kurang dengan kebutuhan Anda atau sudah terpenuhi kebutuhan Anda secara pribadi? Kalau kebutuhan secara pribadi ya masih kurang lah. Masih kurang ya, tapi makanya harus ada lagi opsi yang lain, kerjaan yang lain selain ini. Tetapi kan dari kekurangan itu bisalah dia tutupin dengan hasil yang tadi, dengan hasil semangka. Menanam semangka. Oh, luar biasa sekali nih petani semangka. Jarang loh kita mendengar ada petani semangka gitu ya. Biasanya kalaupun ada itu biasanya orang-orang tua kita gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih. Saya masih punya pertanyaan pamungkas kepada sahabat saya Mawardi. Ya, tunggu dulu. Sebelum pamungkas, masih boleh saya minum? Boleh. Boleh. Ya, silahkan lanjutkan. Baik. Misalnya nih, Ya. kalau saja Hmm. kamu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar berpengaruh di Indonesia ini, apa peraturan yang ingin kamu buat? Peraturan yang ingin saya buat, Satu peraturan yang ingin kamu buat jika saja kamu menjadi orang yang berpengaruh. ya kalau di bidang saya tadi, ya tentu di pemasaran. Oke. Jika Mawardi dihadapkan dengan pilihan yang sulit sekali, Anda dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit sekali, misalnya ini masalah jodoh. Bagaimana cara Anda menjawab masalah jodoh dengan usia yang makin tinggi? Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, bagaimana Anda memandang jodoh itu? Jodoh maut rezeki itu sebenarnya sudah diatur sama Allah. Oke. Jadi kita hanya bisa berusaha. Oke. Di mana yang kita inginkan kita berusaha. Kita coba dulu berusaha. Kan Allah mengajarkan berusahalah. Oke. Kalau Anda sudah berusaha, nanti akan saya kasih, kata Allah. Jadi jangan berdiam diri dengan mengharapkan sesuatu, tapi berdiam diri gitu ya. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri, tapi berusaha. Ya, berusahalah. Oke, luar biasa sekali bintang tamu kita yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi teman-teman, dan saya doakan juga kepada bintang tamu kita ini untuk segera mendapatkan gelar sarjananya, meraih kesuksesan di masa depannya, dan meraih memperoleh apa yang dia inginkan. Begitu, dan juga tidak lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kepada teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika Anda ingin menjadi bintang tamu di podcast kita ini. Terakhir kami ucapkan salam podcast pakai takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.